Pernah di suatu hari kita sedang berjalan-jalan dengan seorang teman ya, menggunakan sepeda motor. Saat itu saya dibonceng oleh teman gitu ya. Dan di suatu tempat kita sempat diserempet orang. Ya, orang ini bukannya meminta maaf gitu, malahan marah-marah. Ya saya kan terpancing emosi justru ya. Tapi teman saya yang meredam itu dan mempersilahkan orang tersebut untuk pergi. Dan saya dengan teman saya itu ke sebuah warung kopi gitu ya, untuk menenangkan diri lah gitu. Dan teman saya ini bilang ya bahwa tenang bahwa itu adalah hukum truk sampah. Saya bingung, apa sih hukum truk sampah? Teman saya menjelaskan tentang hukum truk sampah itu. Banyak orang ya, yang berkeliling setiap hari seperti hanya truk sampah. Mereka membawa sampah tentang kemarahan, dendam, frustasi, dan rasa-rasa yang lain yang mereka alami. Mereka terus tampung itu setiap hari, dan pastinya truk sampah mereka akan penuh. Dan tidak jarang sampah-sampah mereka itu dibuang kepada kita. Contohnya ya seperti yang tadi gitu ya, saat saya diserempet orang, dia bukannya meminta maaf, malah mencaci maki kita. Itu berarti truk sampah dia itu sudah penuh, dan kitalah yang menjadi tempat sampahnya. Itu jangan sampai kita mengambil sampah mereka. Kita tetap tenang, tersenyum, dan doakan yang terbaik untuk mereka, untuk dia. Karena kalau kita mengambil sampah mereka dan kita membuangnya kepada orang lain, itu sama saja. Kita sama-sama diperbudak oleh truk sampah kita. Intinya, orang sukses tidak akan membiarkan truk sampah mengambil hari-hari mereka dengan merusak suasana hati. Ya. Ketika truk sampah mengambil alih kita, suasana hati pun jadi tidak menentu, tergantung dari truk sampahnya. Tapi kita jangan sampai mengalami hal itu. Karena apa? Karena waktu itu terasa singkat. Ketika kita bangun di pagi hari dengan rasa penyesalan, dengan rasa dendam, dengan rasa yang kita miliki itu tidak baik. Kita ingin kan tiap pagi kita bangun dengan semangat, dengan penuh dedikasi, dengan penuh perjuangan. Itu yang menjadikan truk sampah kita selalu kosong. Karena kehidupan ini adalah 10% tentang rencana kita, 90% adalah apa yang akan kita lakukan. Hidup bukan hanya sekedar menunggu badai berlalu, tapi bagaimana kita bisa menari di bawah hujan yang deras. Bagaimana kita bisa tenang dalam menghadapi sesuatu. Kasihilah orang yang baik kepada kita, dan doakan yang terbaik kepada orang-orang yang mungkin tidak menyukai kita, agar truk sampah kita selalu kosong, agar kita tidak dikuasai oleh truk sampah. Itulah yang disebut dengan hukum truk sampah. Dari situ saya belajar orang-orang yang ada di sekitar kita pun mereka membuat truk sampahnya masing-masing, dan kita berkewajiban untuk mengingatkan mereka agar truk mereka jangan sampai penuh. Karena dibuang kemana? Mau meledak di mana ini truk sampah? Jadi kita harus saling mengingatkan tentang hal itu.
kalau bahasa kitanya sih sabar gitu ya. Tapi kalau di dalam kata teman saya ini namanya hukum truk sampah. Itulah sedikit ya tentang truk sampah. Ya ini sebuah sharing aja lah, sebuah sharing apa yang saya alami dan pelajaran apa yang saya dapatkan dari yang pernah saya alami.